kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi metabolisme lipid. Jadi yang pertama adalah lipid adalah suatu zat yang kaya akan energi, berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme dalam tubuh. Lemak dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu makanan yang kita makan sehari-hari dan hasil produksi dari organ hati. Sedangkan metabolisme lipid itu sendiri adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk sebagai sumber energi bagi tubuh. Proses pertama atau langkah pertama dalam metabolisme lipid itu adalah digesti atau pencernaan, merupakan proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Digesti lipid dimulai dari mulut melalui pencernaan kimiawi oleh lipase lingual. Namun lipid yang dicerna tidak dipecahkan oleh lipase dan tetap utuh sampai memasuki sel epitel usus halus. Setelah melalui usus halus, lipid kemudian berlanjut ke lambung. Nah, di lambung merupakan tempat proses pencernaan kimiawi yang dilanjutkan oleh lipase lambung. Namun pencernaan dan penyerapan lipid sebagian besar terjadi setelah lemak mencapai usus halus. Hasil akhir dari proses digesti adalah terbentuknya molekul-molekul atau partikel-partikel makanan, yakni glukosa, asam lemak, dan asam amino yang diserap atau diabsorpsi oleh mukosa saluran pencernaan. Memaparkan materi terkait dengan mobilisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dasar mobilisasi itu sendiri. Nah, mobilisasi ini biasa disebut juga kemampuan seorang untuk bergerak bebas. Nah, pengertian dari mobilisasi itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Nah, tujuan mobilisasi ini adalah memenuhi kebutuhan dasar, termasuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan aktivitas rekreasi, mempertahankan diri, melindungi diri dari trauma, mempertahankan diri, konsep diri, atau mengekspresikan emosi dengan gerakan tangan dan verbal. Nah, mobilisasi ini sangat dipengaruhi oleh sistem neuromuskular, meliputi sistem otot, skeletal, sendi, ligamen, tendon, kantiligo, dan saraf. Nah, untuk selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi mobilisasi. Yang pertama itu sistem neuromuskular, yang kedua itu gaya hidup, dan yang ketiga itu ketidakmampuan, yang keempat tingkat energi, dan yang kelima tingkat perkembangan. Nah, untuk selanjutnya itu respon fisiologik dari perubahan mobilisasi. Yang pertama itu kardiovaskular, seperti ortotastik, peningkatan beban kerja jantung, dan pembentukan trombos. Dan yang kedua itu pernapasan, seperti atelektis dan pneumonia hipotastik. Dan yang ketiga itu metabolisme, dari nutrisi antara lain laju metabolis. Nah, untuk selanjutnya itu eliminasi urin, seperti stasis urin, meningkatnya risiko infeksi saluran perkemihan dan batu ginjal. Dan untuk selanjutnya itu integumen, seperti ulkus, decombulutus, adalah akibat istimenia dan anoksi jaringan. Nah, mungkin hanya ini saja pemaparan materi terkait dengan mobilisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulana Lutami dari kelompok 1 itu akan menjelaskan tentang tahap reaksi oksidasi asam lemak. Yaitu asam lemak merupakan salah satu asam lemak yang paling banyak diketahui. Yaitu ada proses metabolisme. Oleh karena itu untuk memudahkan pembahasan selanjutnya akan dipakai asam lemak ini. Proses penguraian asam lemak dimulai dengan tahap bioksidasi. Salah satu proses oksidasi asam lemak. Tahap pertama itu adalah
mengingatkan asam plamitat bebas dengan asetil koenzim A dalam sitoplasma. Koenzim A sintesis menghasilkan plamitotil koenzim A. Pada proses reaksi ini sebagai sumber energi digunakan 1 molekul ATP untuk 1 molekul plamitil koenzim A. Karena kita lihat yaitu yang terbentuk dalam hal ini terjadi 2 reaksi, yaitu ada pemecahan ikatan fosfat berenergi dan berenergi yaitu terhidrolisasinya ATP menjadi AMP plus PPI dan terurainya PPI oleh enzim pyrophosphatases. Dengan demikian untuk meningkatkan 1 molekul asam lemak. Dalam tahap reaksi ini digunakanlah energi yang didapatkan dari pemecahan 2 ikatan fosfat berenergi tinggi dari 1 molekul ATP. Kita akan melihatkan gambarnya di bawah. Contoh beta oksidasi. Adapun yang dimasuk ATP yaitu adenosin triphosphate, juga dikenal sebagai ATP, adalah molekul yang membawa energi di dalam sel. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunda Winanda dari kelompok 1 Biokimia. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang perhitungan ATP. Tahu perhitungan pembentukan energi beta oksidasi. Oksidasi asam lemak peroksimal pada peroksisim menghasilkan peroksida, berfungsi membantu pemecahan asam lemak rantai panjang atau C20. Reaksi ini terjadi dalam mitokondria masuk dengan karanitin. Bila beta oksidasi berakhir pada oktanoil KOA, reaksi ini berakhir pada asetil karanitin. Reaksi ini diinduksi kadar tinggi lemak. Alfa oksidasi asam lemak yaitu pengeluaran 1 karbon dari COH pada jaringan otak yang tidak berikatan dengan KOA dan tidak berbentuk ATP. Pengeluaran metil dari 3C yang menghalangi beta oksidasi atau oksidasi AS pitanat dari pitol. Reaksi ini terjadi pada kelainan repsum, yaitu penyakit yang mencegah terjadinya oksidasi asam pitanat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang perhitungan ATP pada asam lemak yang terbagi menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Yang pertama, asam lemak jenuh adalah asam lemak yang rantai karbon panjangnya tidak memiliki ikatan rangkap. Sedangkan asam lemak tak jenuh yang membedakan adalah ikatan rangkapnya. Yang terpenting adalah setiap asam lemak tak jenuh yang memiliki 1 ikatan rangkap akan dikurangi FADH-nya pada proses beta oksidasi. Berikut salah satu cara perhitungan ATP pada lemak tak jenuh. Langkah pertama, hitung jumlah karbonnya, kemudian bagi 2 untuk mengetahui asetil KOA-nya, dan untuk menghitung pemotongan kita bagi 2, kemudian kita kurangi 1. Saya akan melanjutkan materi dari metabolisme lipid tentang transport lemak. Transport lemak itu proses pengangkutan lemak dalam tubuh yang ditransfer dalam bentuk kilomikron, asam lemak bebas, dan lipoprotein. Kilomikron terbentuk dalam mukosa usus dari asam lemak dan gliserol, diabsorpsi dalam lakteal dan masuk ke sirkulasi darah. Kilomikron terdiri dari 90% trigliserida, ditambah kolesterol, fosfolipid, dan selubung tipis protein. Fungsi kilomikron adalah mengangkut lipid dari makanan di lumen usus, terutama triglycerol, dan ke dalam peredaran darah. Selanjutnya, asam lemak bebas adalah asam lemak yang terikat pada albumin, salah satu protein plasma. Bentuk bebas ini adalah bentuk asam lemak yang ditransfer dari sel-sel jaringan adipose untuk dipakai jaringan lain sebagai energi. Lipoprotein adalah partikel kecil yang komposisinya serupa kilomikron. Lipoprotein terutama disintesis di hati. Lipoprotein dipakai untuk transfer lemak antar jaringan dan bersirkulasi dalam darah dan tahap post-absorpsi setelah kilomikron dikeluarkan dari darah. Lipoprotein terbagi menjadi 3 kelas sesuai dengan gen desintesisnya. VLDL mengandung kurang lebih 60% trigliserida dan 15% kolesterol dan memiliki massa terkecil. VLDL mentransfer trigliserida dan kolesterol menjauhi hati menuju jaringan untuk disimpan dan digunakan.
Selanjutnya LDL dan HDL. Bedanya, LDL tinggi dalam darah dihubungkan dengan insidensi tinggi penyakit jantung koroner, sedangkan HDL atau high density lipoprotein konsentrasinya tinggi dalam darah dihubungkan dengan insidensi rendah penyakit jantung koroner. Akan menjelaskan materi terakhir metabolisme lipid tentang pembentukan badan keton. Pembentukan badan keton contohnya yaitu saat tubuh mengalami kelaparan di mana jumlah karbohidrat tidak mencukupi sebagai energi, asam lemak akan diubah menjadi badan keton yang kemudian beredar dalam darah. Proses pembentukan keton disebut ketogenesis. Ketogenesis adalah pembentukan keton dari proses glukogenesis yang berlangsung dalam hepar. Keton merupakan senyawa asam bila mana diproduksi berlebihan menyebabkan ketoasidosis atau ketosis. Kelainan ini banyak ditemukan pada penderita DM atau diabetes mellitus. Selanjutnya ada proses ketogenesis. Proses ketogenesis merupakan proses pembentukan badan-badan keton di mana proses ini terjadi akibat pemecahan lemak dan karbohidrat tidak seimbang. Proses ketogenesis sering terjadi pada keadaan kelaparan dan DM atau diabetes mellitus yang tak terkontrol. Dan dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.